Beb, Iya. gue mau cerita Beb. Gue mau cerita itu tentang kamar gue yang di itu loh, yang di rumah ibu. Kamar gue dulu lah pokoknya lah, waktu gue masih bujang. Jadi tuh kamar itu sebenarnya nggak ada masalah sih ya, maksudnya biasa-biasa aja gitu, kamar laki-laki pada umumnya gitu. Cuman yang menurut gua rada aneh itu ini Beb. Jadi kalau misalkan di atas itu nggak ada orang. Oh iya, BTW kamar gua tuh di atas ya, di lantai 2. Jadi dia tuh dulunya itu dia bekas jemuran, cuman dijadiin kamar buat kamar gua. Nah itu tuh kalau misalkan nggak ada orang di atas, kata ibu gua, kata istilahnya, kata ibu, kata ayah tuh, kata yang lain gitu, kata adik, itu tuh berisik. Jadi kayak ada orangnya gitu, kayak ada suara orang main kelereng, orang main gundu gitu, maksudnya orang jalan, orang gebak-gebuk gitu kan. Jadi tuh pada bilang begitu, disangkanya tuh gua ada di kamar gitu, padahal gua nggak ada orang. Pokoknya setiap nggak ada orang deh itu kamar kayak ada orang gitu, rame gitu. Nah tapi giliran gua sendiri gitu, yang di situ biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Nah terus pernah tuh juga emang lagi bener-bener lagi rame itu Beb kamar, jadi kayak ada orang, istilahnya kayak orang main kelereng gitu, orang lari-larian. Nah tapi pas aku naik ke atas itu sepi langsung, jadi langsung hening aja gitu, hening. Nah gitu. Terus juga kalau ada lagi nih, kalau itu kan suara nih. Nah kalau ayah itu pernah nih dia diisengin, dilempar pasir waktu pulang kerja tuh. Dia pulang kerja tuh posisinya kalau nggak salah tuh waktu mbah sakit, ibu lagi nungguin di rumah sakit. Dia pulang, aku lagi kerja, dia pulang ke rumah sendiri tuh. Di rumah pokoknya dia sendiri deh, dia di rumah sendiri. Nah dia kan mau naruh jaket tuh. Nah tempat naruh jaketnya dia kan pas banget tuh di tangga tuh, di deket tangga tuh. Nah dia lagi naruh, tiba-tiba di lempar pasir. Ya udah dong, dia kan langsung ngeliat ke atas, nggak ada siapa-siapa kan, dia sendirian di rumah ya. Ya udah, dia cuman bilang, masa yang punya rumah masih diisengin juga gitu. Terus kalau yang lain tuh biasanya iseng-iseng aja, biasanya misalkan kayak lagi di dapur, kayak ngerasa ada yang ngeliatin gitu di tangga, kayak ada yang duduk gitu, padahal mah nggak ada gitu, maksudnya kayak iseng aja gitu. Nah terus kan penasaran kan, kok kayaknya ini banget sih tangganya, kayak maksudnya kayak kamar di atas tuh kayak ini banget sih, creepy banget sih. Ditanyain tuh sama saudara aku tuh yang bisa Beb, yang bisa lah pokoknya, intinya dia bisa ngelihat gitu. Itu katanya itu di atas itu banyak anak kecil, katanya itu yang suka kayak suara kelereng gitu, kayak lari-lari, itu tuh anak kecil katanya. Dia itu bakalan bunyi tuh kalau nggak ada orang. Emang kalau sepi, maksudnya nggak ada yang nempatin atas gitu, kayak sepi gitu, jadi dia baru tuh bunyi. Tapi giliran yang ada orang yang ke atas nih, ya udah dia hening lagi, diem lagi gitu. Berarti kamar itu emang harus dihuni. Iya, jadi kamarnya itu nggak boleh kosong, jadi emang harus ada orangnya. Sementara kan sekarang kan kosong nih, karena aku udah tinggal di sini nih sama kamu nih. Itu masih kayak gitu Beb, kalau nggak ada yang nempatin begitu, walaupun lampunya udah dinyalain, pintunya udah dibuka, terus disapu, dipel, itu tetap aja masih ada kayak gitu, kayak orang jalan, kayak suara
orang dek 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 kayak gitu, kayak orang apa mukul-mukul tembok gitu, kayak orang main kelereng kayak gitu-gitu tuh masih ada, padahal mah nggak ada orangnya di atas, tapi tetap aja rame. Itu padahal dibersihin udah, di apa namanya, dinyalain lampunya udah, maksudnya dibuka pintunya gitu biar biar nggak pengap gitu, tetap aja itu masih rame sampai sekarang. Itu anak kecil itu. Tapi itu nggak bisa diikhtiarin buat diusir dari situ ya? Nah itu kan waktu itu juga mau apa namanya tuh, mau maksudnya biar dipindahin gitu biar nggak di situ ya. Nah, ternyata itu gak bisa beb, katanya itu emang yang nungguin situ. Jadinya tadinya tuh dia tuh satu orang nih katanya. Nah dia manggil temen-temennya, tadinya tuh cuma satu orang. Jadi merinding gua tuh jadinya. Tadinya tuh cuma satu orang katanya tuh. Nah setelah tadinya kan tuh gue jemuran kan, itu tadinya emang dia tuh udah ada di situ jemuran, udah ada di jemuran itu. Nah pas dijadiin kamar, terus gua sama adik gue tinggal di situ, itu tuh dia kayak ngerasa ada temennya beb. Tuh merinding gua. Jadi tuh dia tuh ngerasa ada temennya di situ. Nah terus giliran kita semua, misalnya kayak aku lagi main, terus si adik aku lagi main gitu, dia kayak kesepian gitu beb katanya. Jadi dia manggilin temen-temennya di situ, makanya jadi rame. Nah waktu mau dipindah nih sama saudara aku kan, ya nggak tahu lah caranya dia gimana, pokoknya dia tahu interaksi tahu gimana, tapi katanya dia tuh nggak mau dipindah. Katanya dia udah tinggal di situ lama, disyaratin pun dia nggak mau. Yang penting kata dia, saya nggak ganggu gitu, saya nggak bakalan ganggu. Kalau maksudnya saya nggak bakal nampakin wujud saya gitu, saya paling cuma nimbulin suara doang, kata dia gitu. Nah ya udah, jadi ya sekarang ya dirasain aja. Kalau misalkan ada suara deg-deg itu berarti lihat aja pintunya ketutup nggak. Kalau pintunya ketutup berarti ada orangnya. Kalau misalnya pintunya kebuka bunyi begitu ya berarti itu dia. Udah itu aja. Udah sih aku mau cerita itu aja sih. Iya makanya itu udah lama beb, dari ya aku pindah ke atas SMP kayaknya deh. Udah begitu itu. Jadi dia nggak mau dipindah, sama teman-temannya tuh nggak mau dipindah, udah itu di situ sampai sekarang. Jadi kalian harus bersahabat. Iya makanya kan aku sering kalau diledekin orang dia temennya itu. Kalau misalnya dia mau pawangnya udah biarin aja, dia mah nggak bakalan kedengeran apa-apa. Itu emang pawangnya gitu. Ya karena ya udah lama banget beb di atas, udah biasa jadinya. Nah itu aja sih. Ya udah ya guys, itu aja sih cerita dari gua. Kalau yang suka bisa tolong bantu like, share, sama subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys.